Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan boleh memuji dan menyembah-Mu. Sebab segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami, Allah yang maha kasih, Allah yang maha baik, Allah yang mencintai dan mengasihi kami sebagai umat-Nya, sebagai anak-anak-Nya. Terima kasih ya Abba ya Bapa. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku, dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin.
terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Sekarang kami mau buka hati kami untuk ditaburi oleh benih kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami ya Aba ya Bapa. Allah Roh Kudus menganugerahkan pewahyuan kepada kami semua, sehingga menjadikan mata hati dan mata rohani kami boleh menjadi terang. Dalam nama Yesus yang siap mendengarkan dan diberkati oleh firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Ya, senang sekali hari ini Kamis 5 September 2024 boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu semuanya ya. Nanti jam 8 malam kita ada worship from home dan akan dilayani oleh Pastor Ridwan Huta Barat. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Amsal pasal 24 ayat yang ke-16. Amsal 24 ayat yang ke-16 ya. Demikian bunyi firman Tuhan, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Ya, perhatikan di sini ada kata 7 kali orang benar jatuh. Ya, jadi yang namanya orang benar, Bapak Ibu sekalian, di sini dikatakan bisa jatuh, bahkan bukan jatuhnya 1 kali, 2 kali, 3 kali, bahkan dikatakan 7 kali orang benar itu jatuh. Kalau angka 7 ini juga berbicara tentang kesempurnaan. Jadi kalau jatuhnya benar-benar sempurna atau benar-benar berkali-kali Bapak Ibu sekalian ya, yang namanya orang benar, dia pasti akan bangun kembali. Tetapi dikatakan orang fasik kalau jatuh, dia akan roboh dalam bencana dan kemudian dia nggak bisa bangun kembali, dia akan hancur ya. Nah, apa yang membedakan orang benar dan orang fasik? Orang benar itu adalah orang yang hidup dalam kebenaran. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita orang yang tidak benar itu dibenarkan oleh iman kita kepada Tuhan Yesus.
Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dengan pertolongan daripada Roh Kudus, dia akan hidup day by day, ya, itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kita bisa melakukan kehendak Tuhan, kita bisa hidup dalam ketaatan, tapi sungguh-sungguh itu karena pertolongan daripada Roh Kudus. Maka itu kita harus sungguh-sungguh bersyukur hidup di dalam perjanjian baru setelah Roh Kudus itu dicurahkan, ya. Untuk hidup di dalam ketetapan Tuhan, di jalan-jalan Tuhan, itu bukan soal bisa atau tidak bisa, tapi ini soal pilihan mau atau tidak mau. Sebab Roh Kudus itu yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Tetapi tidak ada jaminan bahwa orang benar itu tidak bisa gagal, tidak bisa jatuh. Kalau kita melihat fakta dan kenyataan yang terjadi di sekitar kita, ada orang-orang yang militan kepada Tuhan, ada hamba-hamba Tuhan baik dalam negeri maupun luar negeri yang terkenal, yang kita hormati, yang mana kita suka menghadiri pertemuan-pertemuan ibadah yang diadakannya, ya. Satu kali mungkin kita mendengar bahwa hamba Tuhan itu kemudian jatuh, ya. Nah, yang membedakan dengan orang fasik, kalau orang fasik itu jatuh, dia nggak bisa bangun kembali. Tapi berapa banyak kita mendengar kesaksian, kemudian hamba Tuhan itu yang jatuh, dia bangkit kembali dan hidupnya dipulihkan oleh Tuhan. Nah, hari ini saya akan membawa tema sesuai dengan tema kita di bulan September itu, yaitu bertumbuh lewat kegagalan. Jadi kegagalan bagi orang benar, kegagalan bagi orang percaya, itu bukanlah akhir dari segala-galanya. Yang pertama kita belajar Bapak Ibu sekalian, ketika orang benar, ketika kita orang percaya itu gagal, yang pertama itu mengungkapkan sisi-sisi mana atau kelemahan-kelemahan mana yang perlu diperbaiki, ya. Saya teringat bagaimana seseorang berkata bahwa untuk misalnya dalam bidang olahraga bulu tangkis, ya, di mana kemudian kalau main bulu tangkis itu setelah semestinya menang tapi kalah, maka dipelajari, dianalisa kenapa bisa gagal, kenapa bisa kalah. Demikian juga yang gemar nonton sepak bola. Juga begitu Bapak Ibu sekalian, dianalisa mengapa kok bisa kalah. Kekurangannya di mana, kelemahannya di mana. Disitulah kemudian diperbaiki. Supaya apa? Nanti ke depannya, ya, setelah kelemahan-kelemahan itu diperbaiki, maka tidak gagal lagi. Kita masih ingat dengan peristiwa yang luar biasa dari seorang murid Kristus yang begitu militan, namanya Petrus. Petrus bilang begini, ya, sekali-kali aku tidak akan pernah menyangkal engkau. Orang lain mungkin bisa menyangkal engkau, guru, tapi aku, Petrus, sekali-kali sekali Yesus, tetap Yesus untuk selama-lamanya. Tapi sebelum ayam berkokok, Alkitab bilang Petrus itu sudah menyangkal Yesus sampai 3 kali, Bapak Ibu sekalian, ya. Wow, itu benar-benar Bapak Ibu sekalian membuat kemudian Petrus juga terheran-heran. Kenapa kok sampai menyangkal Tuhan, ya? Dan Petrus tahu bahwa ada hal-hal yang perlu diperbaikinya. Maka itu ketika Yesus bangkit dari antara orang mati dan kemudian hidup dalam kemuliaan bersama-sama dengan muridnya selama 40 hari, Yesus menampakkan diri, Bapak Ibu sekalian, ya. Maka kemudian Tuhan Yesus memberi kesempatan kepada Petrus. Yesus bertanya kepada Petrus, ya,
apakah engkau mengasihi aku? Ya. Dan kemudian Petrus bilang, iya Tuhan, aku mengasihi engkau sampai 3 kali. Dan Tuhan Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Dan waktu Yesus terangkat ke sorga, ada pencurahan Roh Kudus, maka Petrus yang penuh dan dilawat oleh Roh Kudus itu, wow, dia benar-benar tidak menyangkal Yesus lagi. Dia bahkan menjadi militan, dia berani mengabarkan kabar baik, dan melalui pelayanannya banyak jiwa-jiwa yang kemudian diselamatkan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, ya, kabar baik buat setiap kita. Kalau kita hari ini sedang gagal atau pernah mengalami kegagalan, ayo kita harus move on. Seperti saya, Bapak Ibu sekalian, saya ini orang yang militan. Begitu percaya Yesus, wow, saya jadi fanatik militan. Sampai keluarga besar bilang begini, ya, percaya Yesus, tapi jangan fanatik-fanatik. Oh, saya nggak mau. Saya hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tetapi seperti Bapak Ibu sekalian ketahui, saya sudah memberikan kesaksian, akhirnya saya mengalami kegagalan. Ya, saya melakukan hal yang keji di hadapan Tuhan, di hadapan manusia maupun di hadapan keluarga, melakukan dosa yang memalukan, saya hidup di dalam perzinahan. Ya, nah dari situ saya mengerti bahwa ada kelemahan, ada kegagalan, ada kesalahan yang perlu diperbaiki. Akhirnya dengan anugerah Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, saya bangkit dan hidup saya dipulihkan oleh Tuhan. Ya. Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ternyata kegagalan itu dipakai oleh Tuhan, ya, waktu kita gagal Tuhan intervensi di dalamnya untuk mengingatkan kepada kita pentingnya hidup di dalam kerendahan hati, ya. Kegagalan itu akan membuat kesombongan-kesombongan kita, keangkuhan, tinggi hati itu dihancurkan, Bapak Ibu sekalian, ya. Ingat bahwa tidak ada seorang pun yang sempurna. Kita ini sedang menuju kepada kesempurnaan sehingga dirubahkan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Goal yang tertinggi yaitu kita mengalami keserupaan dan kesempurnaan seperti Kristus Yesus Tuhan. Jadi waktu kita gagal, Bapak Ibu sekalian, sadarlah Tuhan sedang memotong kita agar supaya kesombongan-kesombongan itu dipatahkan. Contoh, seorang raja yang bernama Daud. Wow, luar biasa. Goliat aja bisa dikalahkan oleh Daud. Tapi satu kali, Bapak Ibu sekalian, sebagai seorang raja yang bijaksana, seorang raja yang hebat, Daud gagal, Bapak Ibu sekalian. Yaitu dia jatuh di dalam dosa perzinahan. Bahkan dia selain berzina dengan Batseba, dia membunuh suami dari Batseba dengan cara yang keji. Amsal bilang begini, orang yang jatuh dalam dosa perzinahan itu malunya tidak terhapuskan. Sampai hari ini, selama bumi masih ada dan berputar, kisah tentang Daud jatuh dalam perzinahan itu akan terus digaungkan dan diketahui oleh semua orang, ya. Maksudnya apa? Maksudnya untuk memperingatkan kepada kita, jangan kita melakukan hal yang sama yang pernah dilakukan oleh Daud, oleh nenek moyang kita, maupun oleh orang-orang yang lain. Ya, kembali soal kegagalan ini, Tuhan mau supaya kita rendah hati. Alkitab bilang, kalau kita rendah hati, kita takut akan Tuhan, kita hormat akan Tuhan, maka Tuhan akan mengganjar hidup kita dengan kekayaan, kehormatan, dan kemuliaan untuk selama-lamanya.
Maka itu Bapak Ibu sekalian teruslah berdoa seperti saya, ya, salah satu doa syafaat saya untuk keluarga saya secara pribadi, ya, maupun untuk pribadi saya selalu bilang begini, Tuhan, aku mohon Tuhan buat hatiku untuk terus cinta akan Tuhan, takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan, dan kemudian biarlah aku terus hidup di dalam kerendahan hati. Orang yang rendah hati itu apa? Orang yang rendah hati ada orang yang selalu ingat akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Ya, Daud, wow, Bapak Ibu sekalian, begitu dia jatuh di dalam dosa perzinahan, ya, dia luar biasa ketika ditegur, dia datang, dia minta ampun, dia minta maaf kepada Tuhan dan dia menyesali atas perbuatannya. Dan apa yang terjadi? Kita tahu hidupnya Daud dipulihkan. Dalam kitab Perjanjian Baru dikatakan bahwa Daud adalah orang yang dikenan oleh Tuhan, ya. Daud adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Sama seperti kita, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita mau bangkit dari kegagalan kita, Bapak Ibu sekalian, datang kepada Tuhan, Tuhan juga akan berkata kepada kita, bahwa Bapak Ibu semua adalah orang-orang yang dikenan oleh Tuhan. Ya. Selanjutnya, yang ketiga, kegagalan itu membuat apa? Membuat kita semakin tekun dan teguh di dalam Tuhan. Jadi Tuhan mau intervensi atas kegagalan yang kita alami ini supaya apa? Setelah kita bangkit, kita mau tekun di dalam Tuhan dan tidak tergoyahkan lagi di dalam iman, ya. Tapi kalau bisa Bapak Ibu sekalian, seperti pesan gembala senior saya, Pastor Lukas Kusuma kepada saya, dia bilang begini, jangan pernah ulangi lagi kesalahan nenek moyang maupun apa yang pernah engkau lakukan di masa-masa lampau. Wah, itu perkataan yang singkat tapi jelek, ya kan? 16 tahun yang lalu, waktu saya tiba di New York, itulah pesan gembala senior saya. Dan itu nggak saya lupa sampai hari ini. Jangan pernah melakukan lagi kesalahan nenek moyangmu maupun kesalahan yang pernah engkau buat di waktu-waktu yang lampau. Ya. Jadi kembali ke bagian yang ketiga, kegagalan itu mau membuat kita tekun dan teguh di dalam iman. Kita tahu seorang yang bernama Simpson, Bapak Ibu sekalian, ya. Kisahnya terkenal, Simpson dan Delila, ya. Simpson ini dia kemudian bermain-main dengan kekuatannya. Dia melupakan bahwa kekuatan yang ada pada dirinya itu karena anugerah Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita harus sadar tidak ada satupun, sekali lagi tidak ada satupun yang ada pada kita yang tidak diberikan atau dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Maka itu jangan sombong, ya. Kalau hari ini kita sehat, kita panjang umur, kita nggak boleh bilang gini, karena aku fitness, aku pinter jaga kesehatanku, karena aku rajin check up, karena aku makan makanan sehat. Itu memang bagian kita, Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau Tuhan tidak anugerahkan kesehatan, ya kita nggak bisa apa-apa. Saya masih teringat, ya, segar sekali dalam ingatan saya bagaimana sepasang suami istri yang kaya raya datang dari Indonesia, Bapak Ibu sekalian, ya. Kemudian sempat bepergian bersama saya 2 kali, Bapak Ibu sekalian, di kota New York ini. Amat sangat kaya raya. Saya mengenal beliau sejak di Indonesia. Namanya sangat kesohor, ya. Dia makanan benar-benar jaga, ya. Dan kemudian dia betul-betul menjaga kesehatan. Tapi dalam usia yang muda, suami istri ini
meninggal dunia. Suaminya meninggal dunia karena sakit. Tak lama kemudian istrinya depresi dan kemudian ikut-ikutan mati. Jadi ingat, tidak ada satupun yang ada pada kita yang tidak diberikan oleh Tuhan. Simpson begitu, Bapak Ibu sekalian, ya. Dia main-main dengan kekuatannya, dia main-main dengan anugerah yang Tuhan berikan. Akhirnya apa? Kita tahu kedua bola matanya dicungkil oleh musuh, Bapak Ibu sekalian. Dan Simpson kemudian menjadi tawanan. Nah, waktu kedua bola matanya ini hilang, waktu dia di penjara, disitulah dia benar-benar bertobat. Orang Surabaya bilang gini, amit, 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 jangan sampai ini terjadi pada kita. Ketika keadaan buruk, baru ingat akan Tuhan. Bila apa yang terjadi pada tokoh-tokoh sejarah ini, ya, kita punya ketekatan Tuhan, biarlah anugerahmu, pertolonganmu menyebabkan aku tetap kuat. Yang luar biasa, di dalam penjara itu, dalam keadaan terpuruk, Simpson ingat kembali kepada Tuhan. Dan dia bilang, Tuhan, beri aku kesempatan, ya. Dan akhirnya Tuhan mendengarkan apa yang dimohonkan oleh Simpson, dan Alkitab berkata hari itu dengan segenap kekuatannya sebelum kematiannya, ya, Simpson itu bisa merubuhkan itu bangunan yang mana Simpson dijadikan tokoh untuk lelucon, jadi dijadikan bahan ketawaan, ya. Dan Alkitab mencatat jumlah musuh yang mati itu jauh lebih banyak daripada waktu Simpson masih jaya-jayanya, masih punya kedua bola matanya ini, ya. Melalui peristiwa Simpson ini Tuhan mau bicara kepada kita bahwa apapun nama kegagalan yang pernah kita alami itu, ayo Bapak Ibu sekalian, ini menjadi pelajaran yang berharga supaya kita punya iman yang teguh di dalam Tuhan dan tidak tergoyahkan lagi. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, waktu kita mengalami kegagalan karena kebodohan kita, karena kesalahan kita, Tuhan itu tidak pernah menyerah, ya. Bukankah Tuhan tuh punya rancangan kepada kita, masa depan yang cerah, masa depan yang penuh pengharapan. Waktu di dalam kebodohan-kebodohan kita, rencana Tuhan seolah-olah gagal. Tuhan nggak putus asa, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita bertobat, ketika kita berbalik kepada Tuhan, maka Tuhan buatkan lagi untuk kita rencananya yang jauh lebih dahsyat, ya. Hari ini kabar baik buat setiap kita. Tuhan mau setiap kita boleh bertumbuh di tengah-tengah kegagalan kita. Waktu kita gagal, mari Bapak Ibu sekalian kita move on dan bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh dengan sehat, dan saya percaya tahun ini tuaian itu pasti kita alami. Keluarga kita dipulihkan, kesehatan kita dipulihkan, keuangan kita dipulihkan, bahkan apa yang menjadi doa-doa dan pergumulan kita. Percayalah Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu sayang banget kepada kita. Doa-doa kita pasti Tuhan dengar, pasti Tuhan jawab, ya. Mari kita berdoa. Materaikan siap benih kebenaran firman Tuhan ini, ya Aba ya Bapa. Kami mau bertumbuh lewat kegagalan kami. Kami mau bangkit Tuhan kembali kepada Engkau karena kami tahu Engkau begitu sayang dan mencintai kami. Bukanlah kehendak-Mu untuk kami mengalami kegagalan. Tapi waktu kami datang kepadamu, merendahkan diri kami minta ampun, minta maaf atas kegagalan kami, maka Engkau pulihkan kami. Kalau Daud, Tuhan pulihkan dari kegagalan. Kalau hambamu Yosua Yongki Wiranegara, Tuhan pulihkan, Tuhan angkat dari kegagalan. Kami tahu jemaat-jemaat Tuhan ini pun pasti Tuhan angkat, pasti Tuhan pulihkan.
sehingga mengalami tuaian besar-besaran di tahun 2024 ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.